atasnya sebaik-baik mungkin. Jadi yang pertama, komunikasi dengan pasien, kalau waktu jelaskan tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan gitu ya. Assalamualaikum Bapak, nama saya Diana. Kebetulan sesuai dengan janji kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan ganti balutan di luka Bapak yang tujuannya adalah agar lukanya cepat kering, kemudian mempercepat proses penyembuhan dan Bapak merasa lebih nyaman. Waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Kalau Bapak bersedia, nanti saya akan siapkan alatnya terlebih dahulu. Sudah, kemudian kita siapkan alatnya. Kemudian kita cuci tangan ya. Iya, Bu. Posisikan pasien ya, pasang serumnya karena mungkin lukanya kondisinya kurang bagus, jadi kita menjaga privasi pasien. Sudah diposisikan, kita pasang pengalas. Jadi yang dibuka hanya area yang mau kita periksa saja, yang mau kita lakukan. Kemudian saya perlu bisa bersihnya mana nih? Kita bisa bersih. Pakai apron ya. Iya, Bu. Supaya kamu terjaga nih apa namanya? Baju kamu bersih. Apa sih? Kalau kamu punya pengalas ya, kamu bisa kasih alasnya. Kalau lukanya seperti ini udah mau dicuci, ganjilnya. Ini kalau plasternya sulit dibuka ya, kamu bisa gunakan parabolnya. Kemudian buka lapisan yang terluar saja. Sorry ya, nggak bisa keluarin dulu. Ini nggak ada di sini. Kalau kamu punya transofik, kamu bisa gunakan ini. Kalau kamu tidak punya transofik, kamu bisa gunakan strip. Ini buka, covernya buka. Kemudian ini disiapkan di penting ya.
Kalau kamu punya Tanasofik ya, kalau kamu nggak punya, pakai Squid. Biasakan menutup begini ya, pakai 2 jari. Praktek banyak yang tusuk soalnya. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau kamu pegang, berarti kamu boleh pakai sarung tangan steril berikut. Ini diperasnya dengan pincet anatomi dan silurgis. Yang meja ke sini biar kamu bisa lihat. Contoh ya. Jadi siapkan secukupnya. Setelah selesai, kita gunakan artery clamp ya. Artery clamp ini yang untuk ke kontak pasiennya. Ini geser ini. Kita tadi ini cukup begini. Nah, nggak usah kamu tekan-tekan tuh sampahnya. Ini simpan sini. Jadi jangan disambung ke dalam sini ya. Kalau jaringannya sudah pada tahap proliferasi, sudah ada jaringan granulasinya, kamu nggak boleh gosok. Ya, ya, kita saja. Gitu ya. Kalau dia ada berongga, sebaiknya kamu melakukan irigasi supaya dia bisa mengangkat, merusak koloni bakteri yang ada. Jadi kan kalau kamu cuci kan rusak dia ya. Jadi aku masuk yang lain. Kemudian bersihkan lagi. Karena kalau kamu nggak masukin ke dalam, dia lengket. Nanti koloninya nggak rusak, malah jadi tempat buat kumannya ya. Nah, udah. Terus kemudian setelah kamu bersihkan, kamu merasa perlu ada mengambil jaringan-jaringan yang mati misalnya, siapkan dulu pasal yang akan kamu gunakan nanti ya. Karena kita akan pakai pinset silurgisnya. Nanti pinset yang sudah dipakai ke pasiennya kita nggak campur lagi di sini ya. Sudah, kemudian kita gunakan pinset silurgisnya. Ambil jaringannya, kemudian kita bersihkan.
sana begini ya. Sudah selesai, buang. Tadi kan tangan saya pegang ini ya, ini karena manekinnya copot kalau saya nggak pegang. Nanti kalau pasien kan dia nggak bergerak kan, jadi tangan kamu nggak boleh pegang sini ya. Terus kemudian kalau sudah tinggal dibilas, dibersihkan lagi ya, dibersihkan gitu ya, dikeringkan. Terus kemudian kalau mau diberikan obatnya, Anda berikan obatnya bisa. Ini tergantung dari program pasiennya ya. Yang berongga itu harus diisi ya. Kemudian tutup, lapisan yang kasar itu menghadap ke atas. Ini berarti jenis balutannya lembab ya. Itu yang atasnya yang kering ya. Basah deh atas. Kalau sudah, kamu tinggal plester. Ini dibereskan dulu alatnya. Basah. Atas kering. Nggak tahu tuh. Kering. Yang dalamnya basah. Masa ya buat basah? Iya, bau yang ada. Ibu itu yang tadi bolongannya harus diisi kenapa Bu? Biar karena kalau enggak dia akan nempel kan jaringannya. Itu kalau dikasih kasa kan dia dilembabkan. Nah, kasa itu kan basah. Dia kalau kita kasih NaCl, apalagi misalnya dia banyak pusnya ya, NaCl 3% misalnya yang hipertonik, itu bisa menyerap pus yang ada di dalam mukanya. Karena kalau enggak kita kasih kasa, dia akan kan nggak lembab, kering akhirnya. Kalau kering jadi nempel, malah jadi tempat koloni buat bakteri. Kemudian kita evaluasi respon pasiennya. Oh ya, tadi pas setelah kalian membersihkan, sudah bersih, sebelum ditutup kalian baru kaji ya kondisi lukanya, luas, kedalaman, jaringan nekrotik. Jadi bukan yang baru dibuka lukanya banyak plusnya kemudian kamu kaji. Akan kelihatan kan luasnya seberapa luas, dan kedalamannya kan akan lebih jelas. Sama seperti kalau kamu mau mengambil spesimen untuk pemeriksaan kultur, bersihkan dulu lukanya baru diambil spesimennya. Jadi bukan yang baru dibuka banyak plusnya kemudian kita ambil, itu yang diambil ada plusnya, bukan kulturnya ya, gitu ya.
Setelah selesai kita cuci tangan, kemudian kita dokumentasikan. Iya, apronnya ya nanti kan udah selesai kan cuci tangan, terus kita bereskan alatnya kan kita dokumentasi gitu. Jadi prinsipnya adalah steril. Dan kamu bisa melakukan sendiri gitu. Cuma mungkin pada saat nanti membuat kasa gulung ya, kalau misalkan dia luas besar, mungkin pada saat mau menggulungkan kalau pakai ini Hipavik nanti terlalu banyak. Sebenarnya bisa tergantung yang tersedia di rumah sakit. Kalau memang tersedianya kasa gulung, kamu bisa gunakan kasa gulung atau Hipavik. Cuma kalau micropore ini terlalu kurang kencang, nanti resikonya lebih lepas gitu ya. Kalau kamu bisa melakukan ini dengan baik, ini bisa dilakukan dengan mempertahankan sterilitas. Pokoknya kalau udah yang pegang laser, buka sarung tangannya. Kamu akan kesulitan nanti kalau harus pakai sarung tangan nempel semua. Dan tekniknya seperti tadi, jadi kamu bisa melakukan sendiri. Karena kalau itu udah kelipet sedikit, susah semuanya. Gitu ya. Sudah. Jadi harus diulang lagi untuk proseduralnya. Harus belajar diulang. Nanti mandiri harus mencoba, jadi tahu bagaimana. Sampai begitu nanti nyoba, harus sudah berpikir untuk mencuci luka saja. Ya sudah, luka ya hanya dicuci, dibersihkan, tutup kembali. Nanti nggak perlu ada obatnya. Tapi kalau memang ada obatnya, ada antibiotiknya, berarti berikan. Gitu. Setelah dibersihkan, berikan obatnya, tutup. Tergantung dari program pasiennya. Ya, sudah.